wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, siap ya semuanya ya? Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita doa dulu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan kalian mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Doa akan dipimpin oleh teman kalian. Ayo Mas. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil yassir li yafqahu qawli ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrul minallah wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika qalbi wa athriq bihi lisani wasrah bihi sadri wastamil bihi jasadi min haulika wa quwwatik innahu la haula wa la quwwata illa billah innahu la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak, sudah siap belajar hari ini? Siap ya? Oke, sebelum pelajaran dimulai kita pemanasan dulu ya, biar kalian siap menerima pelajaran, biar kalian mudah menerima pelajaran. Oke, silakan berdiri semuanya. Halo. Hai. Min satu jambang. Min satu jambang. Oke. Sebelum kita mulai kita mulai dulu ya. Nanti kalau saya bilang tepuk satu, kalian tepuk satu. Kalau saya bilang satu, nanti kalian bilang satu. Kalau saya bilang tepuk dua, kalian tepuk dua. Kalau saya bilang dua, kalian bilang dua. Kalau saya bilang tepuk tiga, kalian tepuk tiga. Kalau saya bilang tiga, kalian bilang tiga. Paham? Paham itu? Oke, coba ya. Satu. Ada yang belum konsentrasi. Apa ya? Oke ya. Tambah satu, tambah dua, tambah tiga. Satu, dua, tambah dua, tambah satu, tambah tiga, dua, tiga, tambah satu, tambah dua, dua. Oke, tepuk tangan pelan-pelan. Oke ya. Ya, terus dulu kembali. Oke, saya absen dulu. Nanti apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Biar saya tahu. Ya. Oke, yang saya panggil nanti angkat tangan hadir gitu ya. Muhammad Adhanda Urbanullah.
Muhammad Alif Adelio. Muhammad Rizky Safrizal. Muhammad Zimi Adelio Fadil. Yang keras mas. Nabila Viola Amoret. Naswa Rilda Aprilia. Naila Bova Raisa. Nur Halimatus Sadia. Revangga Abimanyu Lukmana. Renata Aisyah Azhara. Ringo Amirullah. Safiko Hasna Mahira. Oh sakit ya. Sahira Alifa Adilia. Felita Zahrani. Zaki Al-Faruq. Ya Datul Khair. Ada yang perlu dipanggil? Oh, tahu mas? Oh ya, Muhammad Hafid Ityadi. Ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, materi akhlak terpuji. Ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang adab bertamu, bagaimana cara bertamu yang baik dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, teguh pendirian. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Setelah materi ini diharapkan nanti yang pertama, melalui kegiatan mengamati, bertanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan pengertian sikap teguh pendirian. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh sikap teguh pendirian. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri sikap teguh pendirian. Yang keempat, siswa dapat menentukan cara agar memiliki sikap teguh pendirian. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan hikmah sikap teguh pendirian. Oke, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah ini kalian akan saya putarkan video. Ya, tolong dicermati, tolong diamati, tolong dianalisa ada pelajaran apa di video ini. Ya, ini menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Ya, nanti kalian pahami, kalian cermati ada pelajaran apa. Sudah siap ya? Oke, saya putarkan. Tadi kalian sudah menyimak video tentang kisah Nabi Ibrahim. Dari kisah tersebut, apa yang dapat kalian ambil? Yang pertama, mungkin Nabi Ibrahim mempunyai gelar atau julukan Khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah. Oke ya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya gelar Khalilullah. Yang kedua, pertanyaannya, setelah kalian menyimak, pelajaran apa dari sikap Nabi Ibrahim? Keteguhan hati. Taat kepada Allah. Prinsip yang kuat. Ada lagi? Oke ya, prinsip yang kuat, taat kepada Allah, keteguhan hati. Oke, yang ketiga, apa yang kalian dapatkan setelah melihat bagaimana sikap Nabi Ibrahim membela kebenaran, taat kepada Allah, mempunyai keyakinan
keyakinan yang kuat. Ya. Yang terakhir, berikan contoh sikap yang mencerminkan keteladanan Nabi Ibrahim. Ya, Pak. Angkat tangan. Pasrah. Patuh dan taat kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya tidak muslim. Yakin kepada Allah karena tidak ada yang bisa meminta pertolongan selain Allah. Betul, yakin kepada Allah. Bapak, bertauhid. Ada lagi? Ada lagi? Sudah ya? Oke, itu diantaranya. Oke, setelah ini kalian buka buku kalian paket ya. Setelah kalian buka, dilihat materi tentang akhlak terpuji, sub materi teguh pendirian. Setelah ini kalian akan saya bentuk kelompok untuk berdiskusi. Nanti saya kasih soal atau nanti kalian membuat peta konsep tentang materi ini. Ya. Setelah nanti kalian selesai mengerjakan tiap kelompok, nanti kalian presentasi satu persatu perwakilan kelompok. Baik tuh? Baik tuh? Oke, bisa dimulai ya? Oke, nanti berarti saya anggap kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, wakil kelompok 3 nih. Siapa Pak? Sekarang gini aja. Sama Mbak, belakang Mbak, ikut kelompok 2. Ya, sama ikut kelompok 3. Kelompok 1 Nah, siapa Pak? Sementara ya. Ya. Saya bagi tugasnya. Silakan didiskusikan soal permasalahan yang ada di lomba kerja tersebut. Sini Mbak. Nah, silakan itu pertanyaannya. Silakan membuat peta konsep tentang materi teguh pendirian. Setelah itu kalian tulis, ya. Nanti setelah selesai, nanti kalian maju satu persatu perwakilan kelompok. Paham? Paham tuh? Oke, silakan. Kelompok. Ada pesanan Mas? Nah, ada pesanan. Nah, ayo, ada pesanan. Oke, silakan didiskusikan dulu. Nah, dulu di sini. Gantian. Ini sih gantian. Dulu sih gantian Kak Abdul. Diskusi ya. Diskusi ya.
Oke. Sampai sini, satu siapa? Bukan ya? Ya, ya, silakan masuk. Masuk. Dibaca. Ini Mas. Nah, ini. Nah, salam dulu, terus dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Apa yang dimaksud dengan teguh pendirian? Teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakininya. Orang yang mempunyai sikap teguh pendirian pada umumnya memiliki prinsip hidup yang sangat kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkena bujukan atau orang lain. 2. Sebutkan ciri-ciri teguh pendirian. A. Keyakinannya kuat dan tidak mudah goyah. B. Mempunyai pendirian yang kokoh. C. Selalu optimis dan tidak mudah putus asa. D. Tidak mudah menyerah. E. Tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain. 3. Hal-hal yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian. A. Berteman atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. B. Mengambil contoh dari kisah-kisah orang yang mempunyai sikap teguh pendirian. C. Membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat. D. Berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. 4. Hikmah-hikmah dari sikap teguh pendirian diantaranya: A. Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat yang kurang baik. B. Tidak mudah diajak untuk berbuat buruk. C. Percaya pada diri sendiri. D. Mudah menerima ajakan yang baik. E. Dapat memengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, lanjut sama 2. Silakan 2. Salam dulu ya, lalu dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Apa yang dimaksud dengan teguh pendirian? Teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakininya. Orang yang mempunyai sikap teguh pendirian pada umumnya memiliki prinsip hidup yang sangat kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang lain. 2. Sebutkan ciri-ciri teguh pendirian. A. Keyakinannya kuat dan tidak mudah goyah. B. Mempunyai pendirian yang kokoh. C. Selalu optimis dan tidak mudah putus asa. D. Tidak mudah menyerah. E. Tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kalian. Nah, nomor terakhir, nomor 3. Ayo Mas, silakan Mas. Perwakilannya siapa? Mas Dandan. Ya, salam dulu ya. Lalu dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bater. 1. Hal-hal yang perlu dilakukan hal-hal yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian. A. Berteman atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. B. Mengambil contoh dari kisah-kisah orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. 2. Hikmah-hikmah dari sikap teguh pendirian diantaranya: A. Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat yang kurang baik. B. Tidak mudah diajak untuk berbuat buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ya, sekarang saya jelaskan secara ringkas ya, kita refleksi apa materi kita hari ini. Oke. Teguh pendirian. Teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh pada kebenaran yang diyakininya. Jadi orang yang teguh pendirian itu kuat keyakinannya. Seperti contohnya Nabi Ibrahim tadi dalam video ya. Saking kuatnya dia mempertahankan agama Allah, rela untuk dibakar.
Ya, untuk mempertahankan agama Allah, berlawanan dengan orang tuanya, bertentangan dengan raja Namrud, sehingga apa? Sehingga diusir oleh orang tuanya. Yang kedua, akhirnya dihukum sama raja Namrud, dibakar hidup. Tapi pertolongan Allah pasti datang kepada orang yang benar. Yang kedua, orang yang punya sikap teguh pendirian pada umumnya memiliki hidup yang sangat kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkena bujukan antara orang lain, apalagi persoalan akidah. Orang yang beriman tentu berkeyakinan yang kuat terhadap Allah, tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang lain untuk pindah keyakinan. Jadi kalau orang yang teguh pendirian itu pasti mempunyai prinsip yang kuat, tidak mudah dibujuk oleh orang lain. Kuat, ini bener, saya pegang teguh. Karena dasarnya kuat, ya, tidak mudah dirayu, tidak mudah dibujuk wong. Kalau sudah punya prinsip yang kuat. Sikap teguh pendirian muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan kebenaran yang telah menjadi keyakinannya. Orang yang memiliki sifat ini menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan keras kepala lahir karena menuruti hawa nafsu dan cenderung tidak mau berubah menjadi yang lebih baik dan tidak mempedulikan kebaikan bersama. Jadi teguh pendirian itu beda dengan keras kepala atau sombong. Kalau teguh pendirian itu benar, tapi kalau keras kepala itu belum tentu benar. Ya salah tapi keras kepala. Oke. Kunci keberhasilan seorang muslim adalah teguh pendirian. Dalam sikap tersebut, seorang muslim yang memperoleh keberhasilan tidak akan membanggakan diri dan tidak mudah putus asa karena usahanya mengalami kegagalan. Dalam Islam itu disebut istiqomah. Apa? Istiqomah. Nanti itu sama dengan teguh pendirian. Ya. Contoh sikap teguh pendirian. Yang pertama Nabi Jawa, Nabi Ibrahim mempertahankan agama Allah, mempertahankan keyakinan bertauhid kepada Allah. Yang kedua contohnya Dewi Masitoh. Pernah dengar Dewi Masitoh? Ya, karena mempertahankan Islam, digodok, dibakar, hidup, dilepaskan air yang mendidih sama raja yang dolim. Dirinya tidak mau ikut, akhirnya anaknya dimasukkan juga sama keluarga tersebut karena tidak mau berpindah ke agama raja tersebut. Ya, karena apa? Teguh pendiriannya yang kuat, akhirnya dia mempertahankan agama. Contoh yang ketiga adalah Pangeran Diponegoro. Nah tahu ya, pendengar ya? Ya. Dibujuk Belanda untuk pindah, untuk begini, ada dunia tidak mau. Karena Pangeran Diponegoro punya keyakinan yang kuat, punya teguh pendirian yang kuat, sehingga tidak mudah dibujuk, tidak mudah dirayu oleh Belanda atau penjajah. Itu contoh di antara sekian banyak yang mempunyai sikap teguh pendirian terhadap agama. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri orang yang teguh pendirian. Yang pertama, keyakinannya kuat dan tidak mudah goyah. Nah, yang kedua, mempunyai pendirian yang kokoh. Yang ketiga, selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Yang keempat, tidak mudah menyerah. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau lain lain. Ya, itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai sikap teguh pendirian. Yang selanjutnya, hal-hal yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian. Yang pertama, berteman atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Jadi kalau sampai ingin punya sikap teguh pendirian, harus berteman, harus bergaul dengan orang-orang yang kuat, orang yang punya agama yang kuat, orang yang teguh pendiriannya kuat, agar ketularan. Nah, tertular. Yang kedua, mengambil contoh dari kisah-kisah orang yang punya sifat teguh pendirian. Mau ya?
Siapa tadi? Nabi Ibrahim. Yang kedua tadi siapa? Dewi. Nah, yang ketiga siapa? Pangeran Diponegoro. Kalian baca sejarahnya. Biar apa? Kalian mempunyai teguh pendirian yang kuat. Yang ketiga, membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat. Nah ini biasanya anak-anak orang muda itu tidak berpikir dahulu untuk melangkah. Ya, berusaha, berusuh bahasa orang Jawa ya. Tapi kalau orang yang teguh pendiriannya kuat, dia akan berpikir dulu sebelum bertindak. Yang keempat, berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Nah tadi tidak berusaha, berusuh, diangan-angan dulu, dianalisa dulu, ditimbang-timbang untung dan ruginya apa. Nah itu diantaranya hal-hal yang perlu dilakukan agar memiliki sifat teguh pendirian. Yang terakhir, hikmah dari sikap teguh pendirian. Yang pertama, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat yang kurang baik. Kalau orang sudah punya teguh pendirian yang kuat, keyakinan yang kuat, akan apa? Tidak mudah dipengaruhi orang lain. Tidak berbuat yang buruk, tidak mau. Tidak mencuri, contohnya tidak mau. Tidak berbuat berjudi, tidak mau. Karena punya keyakinan yang kuat. Yang kedua, tidak mudah diajak untuk berbuat buruk. Nah, tidak mencuri, tidak mau. Tidak apa ya? Berbuat jahat, tidak mau. Nah, berbuat maksiat tidak mau. Karena mempunyai teguh pendirian yang kuat. Yang ketiga, percaya pada diri sendiri. Orang yang teguh pendirian akan tinggi percaya diri. Yang keempat, mudah menerima ajakan yang baik. Kalau orang punya teguh pendirian akan mudah diajak berbuat kebaikan. Tidak ngaji, ya gampang. Tidak sholat, ya gampang. Ya. Yang terakhir, dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Akan mudah mengajak orang lain berbuat baik kalau punya keyakinan atau kebenaran. Oke. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Oke, setelah ini kalian akan saya kasih LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan semampunya. Ya, kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, nanti setelah dikumpulkan, nanti kita refleksi minggu depan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya bagi dulu. Dan gada. Ya, cepat. Ya.
simpulkan dulu ya pertemuan kita kali ini. Nanti kita ya. Nah, saya simpulkan pada pertemuan kali ini yang pertama, teguh pendirian artinya apa, Rek? Tetap berpegang teguh pada kebenaran. Jadi kita harus berpegang pada kebenaran, itu namanya orang teguh pendirian. Orang yang punya teguh pendirian pada umumnya memiliki prinsip hidup yang kuat. Ya, tadi contoh orang atau nabi yang punya sikap pendirian. Tadi Nabi Ibrahim. Yang kedua Dewi Masito. Yang ketiga ya, orang yang punya teguh pendirian mempunyai ciri-ciri dan ada hikmahnya. Itu pelajaran pada kesempatan kali ini. Minggu depan kita akan belajar tentang dermawan. Ya, yang perlu digarisbawahi, diambil pada hari ini adalah kita semua harus berusaha mempunyai sikap teguh pendirian seperti Nabi Ibrahim. Karena apa? Dalam hidup itu orang harus mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat. Yang kedua, kita harus gemar beribadah kepada Allah. Ya, agar mempunyai sikap yang kuat, sikap yang kuat. Yang ketiga, jangan lupa berbakti kepada orang lain. Yang keempat, jangan lupa sholat lima waktu. Nah, itu dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Setelah ini nanti doa langsung bisa pulang. Ya, di depan kita belajar tentang dermawan. Oke, langsung berdoa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa pulang gantian.